Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang golongan-golongan yang cair bantuannya di tahap 1 ini tahun 2022 ini. Nah, selain golongan ini, Anda bisa bersabar karena bantuan tidak bisa dicairkan apabila tidak masuk dalam golongan-golongan ini. Nah, simak terus video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, alhamdulillah sekarang sudah memasuki pada bulan Januari, tepatnya di tahun 2022 ini. Yang manakala bulan Januari itu adalah bulan jadwalnya dicairkannya bantuan PKH tahap 1 di tahun 2022 ini. Ini saya akan mengabarkan bahwasanya inilah golongan yang bisa cair di tahap yang ke-1 ini bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT, khususnya di KPM PKH ya. Karena belum tentu yang kemarin PKH-nya cair itu sekarang juga pasti akan cair. Tidak sama sekali. Bisa jadi yang kemarin cair sekarang tidak cair. Dan yang kemarin tidak cair bisa jadi sekarang cair. Ya, berdoa saja semoga Anda adalah termasuk dalam golongan-golongan ini agar supaya bantuan PKH Anda bisa cair serentak, bisa cair semuanya hingga tidak ada satupun yang tersendat atau tidak cair, bahasanya seperti itu ya. Jadi inilah golongan, mari disimak sampai habis. Yang pertama adalah golongan nama-nama orang tersebut itu sudah masuk di daftar DTKS pusat. Nah, kalau nama-nama Anda sudah masuk di data DTKS, ini sudah memenuhi syarat yang pertama. Nah, kalau datanya belum juga masuk di DTKS, maka mohon maaf syarat pertama sudah tidak dipenuhi, maka Anda tidak bisa menerima bantuan PKH di bulan Januari di tahap 1 ini. Kemudian untuk mendaftarkan bantuan, maksudnya agar nama Anda bisa masuk di data DTKS pusat, itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara manual, yang kedua dengan cara online. Jadi kalau yang pertama itu dengan cara manual, dengan cara lama, artinya warga harus mendaftarkan dulu kepada pihak desa, kemudian pihak desa di situ diadakan musrenbangdes apakah memang layak orang ini diajukan ke kementerian untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, setelah di situ diputuskan di dalam musrenbangdes, nanti oleh desa dikirim ke kecamatan, kecamatan dikirimkan ke kabupaten, kabupaten dikirimkan ke provinsi, provinsi dikirimkan kepada pusat Jakarta sana atau di Kementerian Sosial sana. Baru di sana diverifikasi terlebih dahulu bahwasanya data yang sudah masuk di DTKS itu semuanya tidak bisa langsung mendapatkan bantuan, akan tetapi diverifikasi dulu apakah memang benar-benar layak atau tidak dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di Kementerian Sosial. Nah, kemudian cara yang kedua yakni melalui online. Sekarang bisa langsung daftar bantuan sosial agar supaya nama Anda masuk di DTKS. Itu yang kedua dengan cara online, yakni dengan cek bansos. Melalui aplikasi cek bansos Anda bisa menginstalnya melalui
Play Store, kemudian silakan Anda install. Nah, di situ nanti tertera petunjuknya cara mengisi data-data Anda. Kemudian nanti di sana juga langsung diverifikasi, tidak langsung di ACC, langsung dapat bantuan tidak, tapi diverifikasi dulu, kemudian layak apa tidak. Kemudian kalau sudah layak ya masuk data DTKS, kalau tidak ya tidak. Nah, setelah di DTKS itu tidak langsung dapat bantuan, akan tetapi menyesuaikan kepada anggaran yang ada di kementerian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah syarat untuk PKH cair di tahap yang ke-1 ini harus mempunyai komponen PKH. Nah, minimal satu saja mempunyai komponen PKH yang ada jumlahnya itu sekitar ada 5 komponen PKH yang wajib dipunyai oleh KPM PKH. Karena bantuan PKH ini adalah bantuan bersyarat harus mempunyai komponen, maka syarat yang kedua KPM harus mempunyai komponen. Artinya harus ada ibu hamil, kalau tidak harus ada balita, kalau tidak ada harus ada anak sekolah, kalau tidak ada harus ada lansia, kalau tidak ada harus ada disabilitas berat. Nah, kalau salah satu dari ini tidak ada yang punya sama sekali, maka bantuan PKH Anda akan diberhentikan. Tapi kalau masih mempunyai satu saja komponen dalam PKH tersebut, itu PKH Anda bisa cair di tahap yang ke-1 ini. Jadi yang pertama tadi, nama Anda harus terdaftar di DTKS, kemudian yang kedua Anda harus mempunyai komponen-komponen dalam PKH, minimal satu komponen saja. Kemudian syarat yang ketiga agar bantuan Anda cair di tahap yang ke-1 ini, yakni adalah Anda harus masuk pada SK penetapan pencairan bantuan PKH. Perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya sebelum ada pencairan PKH itu kementerian sudah membuatkan SK terlebih dahulu nama-nama yang akan dicairkan di tahap yang ke-1 ini. Nah, di situ itu diterapkan nama-nama siapa sajakah yang akan cair di tahap yang ke-1 ini. Kemudian nama tersebut itu nanti ditandatangani oleh Kementerian Sosial. Kemudian setelah ditandatangani barulah diturunkannya surat SP2D, kemudian dicairkannya bantuan tersebut melalui KKS Merah Putih masing-masing. Jadi kalau nama Anda itu masuk dalam SK yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Sosial, kemudian SK tersebut nanti diturunkan surat SP2D-nya kepada para pendamping PKH, sehingga para pendamping PKH itu akan memberikan informasi kepada KPM-KPM-nya siapa saja yang cair di tahap ini. Jadi kalau namanya tidak muncul berarti tidak cair. Kalau namanya muncul itu berarti cair di tahap yang ke-1 ini. Perlu Anda ketahui juga bahwasanya sekarang itu pencairan di tahap per tahap itu adalah sesuai termin. Jadi tidak seperti dulu lagi. Sekarang itu ada termin pertama, termin kedua, termin ketiga, bahkan sampai dengan termin yang ke-7, ke-8. Nah, itu masih bertahap nama-namanya. Nanti pendamping PKH-nya yang akan memberitahukan kepada Anda semua apakah nama Anda masuk di dalam SK tersebut atau tidak. Kemudian syarat yang keempat adalah data Anda harus tidak gagal spam antara data yang di Kementerian Sosial dengan data yang di perbankan. Jadi antara data misalkan nomor NIK, nama, nomor KK, terus nomor IBDT atau yang lain-lainnya, itu harus tidak gagal spam atau tidak gagal burekol di perbankan sana. Jadi harus sesuai antara data yang di bank dengan data yang di Kementerian Sosial, itu harus padan. Jadi itu baru bisa cair bantuan
PKH tahap 1. Jadi kalau datanya Anda sudah masuk di DTKS, sudah ada komponen, kemudian sudah ada di SK. Tapi kalau di gagal omspam, datanya tidak sesuai dengan data di bank, maka belum juga bisa dicairkan. Jadi syarat yang keempat, harus tidak gagal omspam antara data yang di bank dengan data yang di Kementerian Sosial. Artinya harus padan, tidak boleh berbeda. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah antara data yang di DTKS dengan yang di Dukcapil itu juga harus padan, tidak boleh berbeda, yakni antara nama harus padan. Misalkan Siti Aminah, di Dukcapil Minah. Nah, di situ masih tidak padan, harus dipadankan terlebih dahulu. Kemudian di nomor KK, misalkan terakhir 7, di Dukcapil terakhirnya kok 6, nah itu harus dibenahi terlebih dahulu. Kemudian nomor NIK atau nomor KTP itu semuanya harus padan, tidak ada yang berbeda. Dan tidak boleh ada yang ganda, misalkan ada 2 kakak, kemudian namanya juga ada 2, kemudian nomor nicknya juga berbeda. Nah, itu tidak boleh. Harus padan antara data yang di Dukcapil dengan data yang di DTKS. Nama harus padan, nomor KK harus padan, nomor KTP, dan anak-anak pengurusnya itu, maksudnya anak anggota yang dapat itu juga harus padan, nik, KK, dan namanya juga harus padan. Tidak boleh ada yang berbeda antara di Dukcapil dengan yang di DTKS. Nah, ketika nama Anda, nomor KK semuanya sudah padan, maka Anda sudah memenuhi syarat yang kelima ini. Maka bisa dipastikan bantuan Anda bisa cair di tahap yang ke-1 ini di tahun 2022 ini. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi KPM PKH apabila ingin bantuan PKH-nya cair di tahap yang ke-1 ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan bagi Anda yang baru kenal channel ini, silakan di-subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.